Hai anak-anak K1, K2, K3. Mari sebelum hari ini kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bersama-sama kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari yang baru untuk kasih setia Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus mampukan kami untuk memahaminya dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Hari ini kita masih belajar mengenai kerendahan hati Kristus, the humility of Christ. Apakah kalian tahu arti humility itu? Oke, Miss Nova bantu ya. Nah, humility is to make yourself low. We care about others more than ourselves. Apakah itu berarti kita menjadi rendah, lalu kita jadi pendek begitu? Kita mungkin sembunyi di meja atau di bawah tempat tidur supaya orang tidak bisa lihat kita karena kita pendek. Bukan begitu anak-anak. Kalian ingat masa di mana kalian jadi leader? Miss di kelas meminta kalian untuk menjadi leader. Kalian pasti berpikir itu suatu hal yang hebat, keren. Teman-teman kalian mendengarkan kalian, mereka melihat kalian, dan kalian seakan-akan bisa menguasai kelas. Tapi apakah itu yang dimaksud kita jadi leader? Nah, kalau yang tadi Miss Nova jelaskan mengenai rendah hati, contohnya yaitu kita mau melayani, kita mau sayang teman kita mau tahu teman kita yang susah, dan kita bantu mereka. Jadi itu yang dimaksudkan rendah hati, bukan berarti kita menjadi pendek atau kita di bawah, tapi kita melayani teman-teman. Nah, Tuhan Yesus juga seperti itu loh. Rasul Paulus ada menulis dalam surat Filipi pasal 2 ayat 8. Miss Nova akan bacakan ayatnya sambil Miss Nova ada gerakannya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Sekali lagi, Filipi pasal 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita mau belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus itu leader. Dia leader yang hebat dan besar. Tapi dia bukan hanya leader, tapi dia juga raja. He's the king of the universe. Dia raja atas seluruh ciptaan dan dia pencipta. Dia yang dari surga itu, dia turun ke dunia. Untuk apa? Untuk menjadi manusia dan hidup sama seperti kita. Dia datang, tapi dia tidak hanya datang. Dia datang untuk apa? Dia datang untuk mati. Tuhan Yesus mengalami penderitaan yang amat besar. Nah, kalau yang Miss Nova pernah alami, waktu Miss Nova King pernah kena luka, itu pernah berdarah, keluar darahnya, itu belum ada apa-apanya anak-anak dengan penderitaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak hanya kena paku di kaki, namun di tangannya juga, dan bahkan sebelum itu dia dipukuli, dia dicambuk, diberi mahkota duri. Dan rasa sakitnya yang dia rasakan itu dari orang-orang yang tidak suka pada Tuhan Yesus. Yang dialami Tuhan Yesus membawa dia digantung di kayu salib. Di kayu salib Tuhan Yesus amat kasihan dan begitu menderita.
Namun ada hal yang lebih menderita yang dialami dia, yaitu ketika Allah Bapa meninggalkan dia. Karena Allah Bapa mencurahkan murka dan amarahnya atas Tuhan Yesus. Nah, mengapa hal itu terjadi? Karena Tuhan Yesus menanggung hukuman dosa-dosa kita. Dan semua yang Yesus lakukan di atas kayu salib itu menjadi korban yang terbesar, dan itu anak-anak adalah tindakan rendah hati. Lalu, apa yang dapat kita lakukan? Apakah kita jadi seperti Tuhan Yesus disalib, lalu merasa kesakitan dan darah kita mengalir? Tidak, bukan seperti itu anak-anak. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melakukannya satu kali. Kematiannya satu kali untuk selamanya. Dan itu kekal. Yang kita lakukan, kita merendahkan diri kita dengan melayani, mengasihi. Ingat cerita di awal mengenai leader tadi. Nah, kita jadi leader yang bantu dan sayang teman-teman kita seperti Tuhan Yesus. Bahkan di rumah, kita juga dapat melayani dan mengasihi papa mama kita, Cece Koko, dan adik-adik kita. Setiap hari kita melayani hari lepas hari dan memberikan sukacita serta jadi berkat. Nah, tapi ingat, masalahnya kita tidak dapat menjadi rendah hati dengan sendirinya. Kita butuh bantuan Roh Kudus. Holy Spirit change and help us. Dia mengubahkan dan menolong kita agar kita mampu bertindak rendah hati dan semakin hari semakin menjadi serupa dengan Yesus. Jadi anak-anak, hari ini kita telah belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Dia telah melakukan tindakan yang luar biasa. Dia melakukan tindakan rendah hati. Sekarang mari bersama-sama kita berdoa. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena Dia telah rela meninggalkan surga yang mulia dan turun ke dalam dunia ini, dan Dia taat hingga mati di kayu salib untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau telah melakukan tindakan yang luar biasa. Engkau taat hingga mati. Dan tindakan itu menunjukkan bahwa Engkau begitu rendah hati. Kami mau belajar untuk rendah hati ya Tuhan, dengan melayani, dengan tidak memikirkan diri kami sendiri, dengan mengasihi, dan juga terutama mengasihi orang-orang yang ada di rumah kami. Tuhan memberkati juga sepanjang hari ini pembelajaran di rumah saja. Berkati papa mama kami, berkati Miss dan Sir yang menolong kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi, apakah kalian siap untuk bertindak rendah hati hari ini? Tuhan Yesus memberkati. Dadah.